Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, baik sehat jasmani ataupun rohani, sehingga masih bisa menghirup udara yang sejuk ini dan bisa melihat di pagi hari dengan pemandangan-pemandangan yang indah juga. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari penanya lewat atau via WA saya. Pertanyaannya adalah tentang tulisan atau kata husnul khotimah. Saya paham maksud arah pertanyaannya karena memang akhir-akhir ini banyak sekali yang mempermasalahkan tulisan bahasa Indonesia itu husnul khotimah didahului dengan K. Biasa masyarakat kita itu kalau sudah dapat informasi yang kelihatannya memang meyakinkan, maka saling share kemana-mana, sehingga akhirnya orang-orang yang sudah terbiasa menuliskan kata-kata itu menjadi khawatir, menjadi panik. Nah, maka kali ini saya akan mencoba menjawab sekaligus meluruskan untuk teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang masih mempermasalahkan tentang tulisan atau kata husnul khotimah dalam penulisan bahasa Arab. Husnul khotimah biasa digunakan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, atau ya biasanya umumnya di kita itu ketika ada informasi, mendapatkan kabar kalau ada saudara kita, tetangga kita meninggal dunia, kita sering kemudian mendoakan dengan kata semoga amal ibadahnya diterima dan akhir hayatnya husnul khotimah. Karena semakin seringnya hal-hal semacam ini dibahas, akhirnya ada yang mengkaji bahwa husnul khotimah ketika ada yang menulis didahului dengan huruf K, KH ya, husnul, itu dipermasalahkan karena artinya melenceng dan berbeda. Tidak seperti kalau kita menuliskan didahului dengan huruf H saja tanpa K, husnul khotimah, itu artinya akhir yang baik. Sedangkan kalau KH husnul khotimah, akhir yang hina. Padahal kita harusnya husnudzan saja atau berprasangka baik saja kepada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang masih menggunakan ejaan itu. Sebab tidak mungkin teman-teman kita mendoakan hal-hal yang tidak baik. Artinya ketika mengucapkan husnul khotimah gitu ya, saya yakin maksudnya baik, adalah semoga akhir kehidupannya, akhir hayatnya husnul khotimah, akhir yang baik. Kemudian kata husnul khotimah atau yang menggunakan KH ini jarang sekali digunakan berdampingan dengan kata al-khotimah ya. Ketika kita mau mendoakan atau ya mendoakan tidak baik lah ya, misalkan gitu ya, itu bukan husnul khotimah, bukan, tetapi kata-kata yang berdampingan husnul khotimah itu adalah su'ul khotimah. Jadi jarang sekali, bahkan tidak dipakai itu. Makanya saya kira
Hal-hal yang semacam ini menjadi pembelajaran bagi kita. Tidak perlu bahas sana, bahas ini, hal-hal yang kecil. Memang benar tujuannya atau maksudnya meluruskan agar menjadi lebih baik. Tetapi tanpa perlu mengesampingkan pendapat orang lain yang tujuannya adalah sama. Ejaan-ejaan semacam ini kan sama. Dulu juga artinya ada orang yang namanya Ahmad. Itu menulisnya dengan acah mad gitu ya, ada ceknya. Itu tidak dipermasalahkan. Kemudian kalau kita eh, ke bahasa-bahasa orang lain juga mungkin berbeda-beda ejaannya. Artinya selama tujuan kita arahnya mendoakan yang baik, ya kembali lagi tergantung daripada niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, yang lebih parahnya lagi, ini kalau sampai kita berlarut-larut menyalahkan tentang penulisan husnul khotimah, ini kalau ada orang tua yang memberi anak dengan nama husnul khotimah yang didahului huruf K gitu ya, KH husnul khotimah. Ini nanti mereka akan repot-repot mengganti di kartu keluarga, apalagi di akte kelahiran, bahkan mungkin juga sampai ijazah nanti harus dirubah, paspor juga harus dirubah. Nah, makanya kita harus lebih berhati-hati lagi. Boleh berpendapat, tetapi kita jangan menyalahkan pendapat orang lain. Lebih baik kita hanya menyampaikan ilmu dari kita saja. Pada intinya, penulisan-penulisan semacam ini tidak ada unsur untuk sesuatu yang tidak baik. Sahabatku yang berbahagia, itulah jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Dan mulai hari ini tidak lagi membahas tulisan-tulisan yang semacam ini, sehingga menjadi permasalahan yang serius. Atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.